Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Senang kita dapat kembali berjumpa dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Melvern Kenny Cahyadi. Mari sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang baik, Tuhan yang penuh kasih dan rahmat, kami bersyukur ketika kami boleh kembali menyambut hari yang baru, hari yang Tuhan anugerahkan dan percayakan bagi setiap kami. Pada saat ini Tuhan, sebelum kami memulai serangkaian aktivitas kami hendak belajar dari firman Tuhan, kami mendengarkan dan merenungkannya. Biarlah ini boleh menjadi kekuatan dan pedoman kami menjalani kehidupan ini. Kami percaya kuasa Roh-Mu yang kudus senantiasa menuntun kami di dalam memahami dan terlebih menuntun kami di dalam menjadi pelaku firman Tuhan. Demi Kristus Tuhan kami naikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk merenungkan sebuah tema. Negeri yang baik, bersyukur dan bertanggung jawab. Yang didasari dari pembacaan Alkitab Ulangan pasal 8 ayat 7 sampai 18. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, coba bayangkan meja makan di rumah kita setiap pagi. Ada nasi hangat, mungkin telur atau segelas susu atau bahkan kopi. Kadang juga buah-buahan segar. Bagi seorang anak kecil, semua itu terasa sudah semestinya ada. Seolah makanan memang selalu muncul begitu saja di atas meja. Ia belum tentu menyadari ada orang yang bangun sebelum subuh untuk memasak. Ada penghasilan yang mesti diperjuangkan dengan keringat. Bahkan mungkin ada hutang yang harus dilunasi agar dapur tetap mengepul. Namun semakin seseorang dewasa dan mandiri, ironisnya godaan untuk melupakan siapa yang menyediakan meja itu justru semakin besar. Kita mulai berpikir, ini semua hasil usahaku sendiri. Bangsa Israel tepat sebelum memasuki tanah perjanjian berada dalam situasi yang serupa. Dan di titik itulah Musa menyampaikan pesan penting dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat 7 sampai 18. Musa berbicara kepada generasi baru Israel yang akan segera meninggalkan padang gurun dan memasuki Kanaan, negeri yang digambarkan berlimpah air, gandum, anggur, zaitun, dan madu. Negeri di mana mereka tidak akan berkekurangan. Ini kabar sukacita. Perjalanan panjang keluar dari perbudakan di bangsa Mesir akhirnya membawa mereka pada suatu kelimpahan. Namun Musa tidak berhenti sampai di situ. Ia justru menaruh peringatan tepat di tengah janji berkat itu. Hati-hati, jangan sampai kelimpahan membuat umat lupa akan Tuhan. Ia mengingatkan bahwa kekenyangan, rumah yang bagus, dan harta yang bertambah menyimpan bahaya tersembunyi. Hati manusia gampang menjadi tinggi hati dan diam-diam berkata, kekuatanku dan kekuasaan tanganku yang memberi aku kekayaan ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang menarik peringatan ini dikaitkan Musa dengan ingatan akan perjalanan padang gurun yang tandus, ular berbisa, air dari gunung batu, mana yang asing bagi nenek moyang mereka. Semua itu bukan sekedar kenangan pahit, melainkan merupakan latihan kerendahan hati. Cara Allah menguji sekaligus membentuk umatnya sebelum mempercayakan kelimpahan kepada mereka. Pada saat ini ketika kita merenungkan teks ini, kita tidak sedang menyamakan Indonesia sebagai Israel baru secara harfiah. Yang kita ambil adalah polanya. Bangsa manapun yang pernah melewati penderitaan, penjajahan, perjuangan, pengorbanan para pahlawan,
lalu tiba di titik kelimpahan, menghadapi godaan yang sama seperti umat Israel dulu. Membaca kembali sejarah bangsa kita sendiri melalui terang firman ini. 81 tahun kemerdekaan yang akan kita peringati tahun ini bukanlah pencapaian yang berdiri sendiri, melainkan anugerah yang menuntut ingatan dan tanggung jawab. Ayat 18 yang menjadi menutup bagian ini bukan dengan larangan semata, melainkan dengan mengaitkan berkat pada perjanjian yang telah Tuhan anugerahkan. Dan berkat Allah senantiasa berada dalam rangkaian relasi perjanjian itu, bukan sekedar hasil transaksi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada ungkapan lama yang akrab yang seringkali kita dengar, kacang lupa kulitnya. Ungkapan ini menggambarkan kacang yang tumbuh besar namun lupa bahwa dahulu kulitnya yang melindunginya sebelum ia sanggup tumbuh sejauh itu. Kita bisa membayangkan bahwa dalam kehidupan ini seringkali kita berhasil pada pencapaian yang ada. Tetapi seringkali kita bangga pada pencapaian itu, tetapi kita lupa bahwa keberhasilan itu tak pernah lahir sendirian. Begitu pula dengan bangsa kita. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini, kebebasan menentukan nasib sendiri, kekayaan alam dari Sabang sampai Merauke, kesempatan untuk maju, lahir dari perjuangan panjang dan pengorbanan besar. Merayakan kemerdekaan tanpa mengingat itu semua sama seperti kacang yang lupa kulitnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pesan ulangan kitab 8 ini bisa kita hidupi dengan langkah-langkah sederhana sebagai kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengisi kemerdekaan bukan hanya lewat upacara dan lomba 17 Agustus yang seringkali kita lakukan, melainkan lewat tanggung jawab nyata, jujur dalam pekerjaan, dan kewajiban sebagai warga negara. Menolak korupsi dalam bentuk apapun, peduli pada sesama yang masih bergumul dengan kemiskinan dan ketidakadilan, serta menjaga kelestarian negeri yang subur ini. Karena sungai, hutan, dan tanahnya itu semua mesti tetap dijaga agar dapat menjadi berkat bagi generasi mendatang, bukan warisan yang kita habiskan sendiri. Dari perenungan inilah ketika kita kembali mengacu pada tema besar peringatan kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, biarlah dapat menemukan inti dari perenungan ini. Kedaulatan tanpa syukur akan jatuh pada kesombongan. Kemakmuran tanpa tanggung jawab akan jatuh pada ketimpangan. Dan keadilan hanya mungkin lahir dari hati yang senantiasa ingat kepada Tuhan sebagai sumber segala yang ada. Biarlah 81 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia yang kita peringati tahun ini adalah 81 tahun kesempatan untuk terus belajar, mengingat, bersyukur, dan bertanggung jawab. Negeri yang baik ini bukan milik kita untuk dihabiskan, melainkan kita dipercayakan untuk menjaga dan bahkan mewariskannya kepada generasi mendatang. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang baik, Allah yang setia, kami bersyukur atas negeri yang kami percaya baik ini. Kami percaya untuk setiap tanah yang subur, kemerdekaan yang kami nikmati, dan segala berkat yang boleh kami rasakan, biarlah itu dapat kami maknai untuk kami dapat senantiasa bersyukur dan bertanggung jawab. Dan biarlah senantiasa kami boleh terus dipercaya untuk menjaga bangsa kami dengan baik. Dan biarlah kami juga boleh melakukan hal-hal yang baik itu di dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam tindakan-tindakan kami yang baik dan berkenan kepada Tuhan, sehingga kami benar-benar dapat menghidupi sebagai sebuah bangsa yang utuh dan penuh dengan rasa takut akan Tuhan. Kami serahkan Tuhan sepenuhnya kehidupan kami dalam segala rangkaian aktivitas kami. Biarlah kami boleh menjadi berkat
bagi kehidupan ini, khususnya dalam kami memperingati bangsa Indonesia, agar kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran dapat senantiasa tercapai. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikianlah sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus senantiasa